hingga hari akhir. Perjalanan hidup manusia dalam perspektif Islam dimulai dari alam ruh, yaitu ketika Allah menciptakan roh manusia sebelum kelahiran di dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap roh sudah dikenal oleh Allah dan diberikan takdirnya sebelum lahir. Proses perjalanan hidup manusia ada 4. Yang pertama yaitu alam ruh. Allah menciptakan roh manusia dan menanyakan kepada setiap ruh, "Apakah aku adalah Tuhanmu?" Dan mereka menjawab, "Ya, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami." Perjalanan yang kedua yaitu kehidupan dunia. Manusia lahir ke dunia melalui proses kelahiran, menjalani kehidupan yang penuh ujian dan berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kehidupan barzakh. Setelah meninggal, manusia memasuki alam barzakh, yaitu alam penantian hingga hari kiamat. Dan yang keempat, yang terakhir, hari kiamat. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan manusia akan dihisab, dan berdasarkan amalnya manusia akan memperoleh balasan berupa surga atau neraka. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu ragam orientasi hidup manusia. Orientasi hidup manusia dapat bervariasi bergantung pada pandangan hidup, budaya, dan keyakinan masing-masing individu. Beberapa orientasi hidup yang umum dijumpai ada 5. Yang pertama yaitu materialisme, menganggap pencapaian dunia dan kekayaan sebagai tujuan utama hidup. Yang kedua, hedonisme, fokus pada pencapaian kesenangan dan kenikmatan pribadi. Yang ketiga, humanisme, menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan kebahagiaan bersama. Yang keempat, spiritualisme, fokus pada pencapaian kedamaian batin dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual. Yang kelima, religius, bagi setiap orang, orientasi hidup mereka adalah menjalankan ajaran agama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dalam Islam, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56 yang isinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adapun fungsi penciptaan manusia di dunia ada 2. Yang pertama yaitu menjaga dan merawat bumi. Manusia diberikan tugas sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keharmonisan alam dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, menguji amal perbuatan. Kehidupan dunia adalah tempat ujian bagi setiap individu, di mana manusia diuji dengan berbagai cobaan dan godaan hidup. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran, hidup yang sukses bukan hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari kedekatan dengan Allah dan kesuksesan di akhirat. Beberapa prinsip untuk mencapai hidup sukses menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah dapat menjadi kunci hidup sukses sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua yaitu melakukan amal soleh. Allah berjanji bagi mereka yang beramal soleh akan mendapat ganjaran surga sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Asr. Dan yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang keempat yaitu menghindari keserakahan duniawi. Orang yang sukses menurut Al-Quran adalah mereka yang tidak terjebak dalam keserakahan dan kemewahan dunia, melainkan yang lebih mementingkan kehidupan di akhirat. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari saya mengenai manusia dan kehidupan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton.